Janissary, pasukan elit Kekaisaran Ottoman yang melegenda. Sebagai salah satu pasukan elit Kekaisaran yang melegenda, tentunya Janissary telah mengukir sejarah panjang bagi Kekaisaran Ottoman. Janissary bahkan dibekali dengan kemampuan khusus dalam berperang dan melindungi Kesultanan Turki Utsmani tersebut. Kali ini kita akan membahas hal tersebut. Tetap di channel Kisah-Kisah ya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, kami berharap kalian subscribe, like, dan share agar informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk banyak orang. Janissary ataupun Yeniçeri merupakan salah satu pasukan andalan dalam Kekaisaran Ottoman. Pasukan yang dibentuk oleh Sultan Murad pertama yang berkuasa pada sekitar tahun 1326 sampai 1389 Masehi tersebut dianggap sebagai pasukan terkuat di dunia kala itu. Janissary yang berarti pasukan baru bertugas melindungi keamanan Sultan. Janissary dikenal memiliki kemampuan menggunakan senapan api pertama dan muncul dari sebuah gagasan brilian dalam strategi militer dunia. Sang pembentuk Janissary, Sultan Murad pertama, dikenal sebagai sosok yang taat, pemberani, dan juga dermawan. Idenya yang brilian berhasil membentuk sistem perekrutan pasukan yang dinilai kontroversial, di mana Sultan melakukan perekrutan calon tentara potensial dari remaja lelaki Kristen di daerah penaklukan di wilayah Balkan. Remaja yang direkrut itu diislamkan lalu dididik dengan kemampuan militer dengan kemampuan khusus sebagai pengawal pribadi Sultan. Ide Sultan Murad pertama tersebut dilakukannya dikala Turki Utsmani memiliki tentara yang rapuh yang saat itu dengan pendidikan militer yang minim hingga kesetiaan mereka masih menguat kepada pemimpin suku masing-masing. Sultan menginginkan kesetiaan sebagai kunci utama para pemimpin untuk mempersatukan daerah-daerah taklukan. Maka Janissary, pasukan bentukannya tersebut ditundukkan dengan aturan yang ketat yang membatasi kebebasan mereka dan menuntut standar moral yang tinggi. Tak hanya dibekali dengan kemampuan menggunakan senjata api saja, mereka juga dididik dengan keilmuan, mental, fisik, kemampuan memanah, berpedang, menunggang kuda, dan juga gulat. Salah satu yang membedakan pasukan Janissary dengan yang lainnya adalah mereka dilarang untuk berjanggut dan hanya diperbolehkan memelihara kumis. Selain itu, mereka yang dibekali dengan keislaman yang kuat dilarang meminum alkohol dan berjudi. Kandidat terbaik biasanya akan dikirim ke istana Sultan. Jumlah pasukan Janissary diperkirakan mencapai 200.000 orang. Salah satu kehebatan Janissary yang melegenda adalah pada masa Sultan Mehmed II yang berhasil merebut wilayah Konstantinopel dari Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Berbicara mengenai seragam pertempuran yang dikenakan Janissary, seragam mereka tergolong tipis dibandingkan dengan pasukan lawan dengan baju besi yang berat. Faktor tersebut menjadikan Janissary lebih cekatan dalam menaklukkan pasukan lawan. Bila sedang tidak berperang di medan pertempuran, pasukan Janissary memilih untuk membentuk solidaritas di antara sesama prajurit di sebuah tempat yang disebut dengan Kazan. Kazan merupakan kedai kopi di sekitar kota. Di sana mereka tak hanya menikmati kopi, mereka juga menikmati makanan yang berlimpah dari istana, dan pada bulan Ramadan mereka akan menerima hadiah dari Sultan. Jika mereka menolak hadiah dari Sultan, maka hal tersebut menjadi sebuah masalah yang diartikan bahwa pasukan elit tersebut mulai memberontak.
Namun pada tahun 1622 Masehi, di masa pemerintahan Sultan Osman II, di mana saat itu Osman II berencana membubarkan Janisari yang dianggap memberontak, dan banyak tentara elit kekaisaran juga dibunuh dan melarang mereka mengunjungi Kazan. Juga pada tahun 1807, Sultan Selim III digulingkan oleh Janisari ketika dia mencoba memodernisasi tentara. Tetapi kekuatan politik mereka tidak akan bertahan selamanya. Selain menjadi simbol kekuatan sang penguasa, Janisari merupakan pisau bermata dua yang menjadi ancaman bagi kekaisaran, di mana pengaruh politik Janisari mulai berkurang dan sistem perekrutan pun dihapuskan. Pasukan elit tersebut didiversifikasi lewat reformasi yang memungkinkan Muslim Turki untuk bergabung. Namun di masa pemerintahan Sultan Turki Utsmani berikutnya, Sultan Mahmud II bukannya menyelesaikan perseteruan dengan pasukan Janisari, malah membentuk pasukan baru yang disebut dengan Sekbani Cedid dengan alasan reorganisasi militernya. Hingga pada 14 November 1808 Masehi, pasukan Janisari kembali bergerak. Mereka menyerbu markas wazir atau pembantu sultan yang bernama Alemdar Mustafa Pasha, yang juga mantan pimpinan pasukan Nizami Cedid. Perang saudara kembali meletus. Pasukan Janisari yang didukung para tukang, buruh, pedagang, pengangguran, dan gelandangan di kota mengepung istana wazir yang di-backup pasukan Sekbani Cedid. Pada pemberontakan ini, Sultan Mahmud II berhasil mempertahankan singgasananya dari penggulingan para pemberontak. Namun peperangan yang terjadi telah memakan korban ribuan rakyatnya, terutama penduduk Istanbul dan sekitarnya. Ia juga menyadari bahwa untuk menciptakan pasukan baru harus lebih dahulu menghancurkan pasukan lama, yakni Janisari. Pada tahun 1821, Sultan Mahmud II juga dihadapkan dengan pemberontakan bangsa Yunani yang ingin memerdekakan diri dari Turki Utsmani. Oleh karena internal militer Turki Utsmani sedang berkonflik, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menahan pasukan Yunani yang dibantu Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Sampai pada akhirnya pada bulan Juli tahun 1829, melalui perjanjian Konstantinopel, Yunani merdeka dari Turki Utsmani. Di tengah situasi menghadapi Yunani, pada 14 Juni 1826 Masehi, pasukan Janisari kembali melancarkan pemberontakan. Nampaknya ini adalah pemberontakan terakhir pasukan Janisari karena Sultan Mahmud II benar-benar tidak memberi ampun lagi. Kesatuan Sekbani Cedid yang setia kepada Sultan dikerahkan untuk menggempur pasukan Janisari di markas terakhir mereka di Etmeidani. Pasukan Sekbani Cedid mengebom barak-barak milik tentara Janisari. Lebih dari 1.000 tentara Janisari tewas di tempat itu. Sedangkan sisa-sisa pasukan yang melarikan diri diburu dan ditangkap dengan mengepung seluruh kota. Mereka dihukum mati dan mayatnya ditumpukkan hingga membusuk. Peristiwa kurang dari sehari semalam tersebut telah berhasil menghancurkan 10.000 orang pasukan. Pada Jumat 16 Juni 1826, keputusan dikeluarkannya oleh Sultan bahwa Janisari resmi dibubarkan. Tragedi di mana pembubaran dan pembantaian tentara Janisari seringkali disebut dengan Fakayi Hairire, ataupun yang artinya peristiwa yang menguntungkan.